Oh, kelompok lakon gitu. Is. Ayo kelompok lakon liwat. Wis munggah nang jero paling. Cucuk lureng ngawur. Absen mana? Ada absen mana? Absen lagi Pak? Iya, absen lagi. Setiap sesi hari Diamond. Absen iku. Operator C. Hah? Tuanya baru hadir sore karena tadi ada kepentingan. Ada tanganmu bilang awal ada masih Bagus. nomor Yes. Iya. Lahir. Aku tak salah kono ketong tak kelebatan. nomor sarjana Ojo disaki ta rek. Sak iya. Lek gak ngene. ketok maru. Iya yo. Direk. Komisi ketua komisi gini nggo. Nang nanti iku mang, Ropik mang. Iku namburi ya. Kayak namburi aku yo. Aduh. Pedot aku nek ngene. Miri ya? Kok miri ya? Iya dong. Ini jane kok bagian numpuk nih, kono ono lobby-lobbyan iki. WA sampean WA. Tapi ku tak nyuting ya, Pak. Ya opo? Lo telu lho, kok maju salah siji. Iya. Itu bunyi. Agus telepon ya, Agus. Telepon ya. Agus nang arep dhewe. Kan hadiah. Ini HP-mu. Ya Allah, teleponnya. Iki duduk tatip sih, anu sik bareng bahas apa iki jenenge? Iki lho pimpinan sidang. Pilih pimpinan sidang. Apa pimpinan sidang? Mau bahas jadwal. Maju. Mohon perhatian disampaikan kepada seluruh peserta, diharap sangat untuk menduduki tempat yang paling depan dipenuhi dahulu. Wis. Mek.
dan disampaikan kepada seluruh peserta yang masih berada di luar ruangan aula segera mungkin untuk mengisi absensi dan memasuki ruangan aula, mengingat sudah pukul 19.35. Siapa kita? Semangat lagi ya. Nah, baru ini setelah istirahat kita semuanya harus semangat. Siapa kita? Siapa kita? SPG. Bertanggung jawab. Mohon untuk panitia SC untuk memberikan arahan. Untuk Bapak Marsanto, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya iki lho dibahas kok iki to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, sebagaimana pelaksanaan musyawarah ini adalah musyawarah cabang. Berarti nanti pimpinan sidang adalah Dewan Pimpinan Daerah untuk pimpinan sidang sementara. Tentu sebelum nanti beliau dari DPD menempati posisi meja sidang, saya ingin memaparkan sedikit karena saya mengetahui PUK yang ada di Kabupaten Gresik ini tidak 100% atau belum 100% memahami tentang muscap ataupun musda, munas dan seterusnya. Karena ini forumnya adalah forum muscap, bagi kawan-kawan PUK yang belum pernah mengikuti, jadi muscap itu adalah forum musyawarah yang menilai laporan pertanggungjawaban atas kinerja daripada pengurus DPC periode 2021 sampai dengan 2025. Kenapa kok 21 sampai 25? Karena anggaran dasar yang dulu masa jabatan DPC itu 4 tahun. Sedangkan ADAT yang baru adalah 5 tahun, sehingga besok setelah LPJ nanti akan menyusun program kerja. Program kerja itu untuk DPC atau pengurus DPC periode 2025 periode 2030. Jadi besok jenengan semua delegasi dari perusahaan akan menetapkan program kerja. Jadi saya tegaskan, kalau di organisasi visi misi ketua itu adalah tambahan dari program kerja yang sudah ditetapkan di dalam forum musyawarah. Biasanya pemilihan kepala desa itu visi misi, terus habis itu ada pemilihan kan begitu. Sedangkan program kerjanya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terus visi misi Bapak Kepala Desa bagaimana? Dikolaborasikan di dalam musyawarah desa atau yang biasanya disebut musrenbang des, atau yang 6 tahun apa mas namanya? Yang periode RPJM des. Jadi musyawarah desa itu akan menjadi dokumen RPJM des, adalah rencana kerja pemerintah desa untuk 6 tahun yang akan datang. Nah kita DPC nanti yang menyusun program kerja itu jenengan semua. Visi misi
ketua yang terpilih nanti akan dikolaborasikan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi saya minta tolong teman-teman yang sudah, mohon maaf, yang biasa ikut di Muscap atau mungkin sudah menyelenggarakan musnik sesuai dengan anggaran dasar, barangkali ada yang kurang, ini maksud tujuannya ke arah sana. Jadi setelah 7 resolusi organisasi, kita itu akan sedikit melangkah untuk menyesuaikan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Terus nanti ini akan diawali dengan tata tertib. Teman-teman ini juga medianya untuk belajar. Karena PUK itu memiliki kewajiban untuk berunding PKB. Berunding PKB syarat sahnya adalah ada tata tertib. Makanya forum ini nanti adalah forum belajar bagaimana teman-teman itu membuat tata tertib. Kalau di sini tata tertibnya musyawarah, kalau di perusahaan tata tertibnya perundingan, kan begitu. Jadi saya jelaskan kisi-kisinya. Nanti mulai tatib, besok ada LPJ. LPJ silahkan dinilai. Setelah dinilai ada pandangan umum. Koreksinya seperti apa, harapannya seperti apa. Itu kisi-kisinya seperti itu. Setelah LPJ jadi, sorenya di jadwal ya, sorenya itu kita menetapkan program kerja melalui komisi-komisi. Kebetulan di DPC itu tidak ada komisi rekomendasi, sehingga besok hanya ada komisi, kalau tidak salah ingat, organisasi sama komisi apa di situ? Ada 2 komisi, nanti silahkan dibaca di rancangan itu. Jadi kisi-kisahnya itu. Setelah program kerja jadi, barulah nanti dimulai pemilihan calon ketua untuk periode yang akan datang. Jadi saya berharap kawan-kawan semua mengikuti Muscap ini sebagai wadah pembelajaran, tidak hanya sebuah pesta demokrasi organisasi FSPK, tapi saya lebih mendorong kepada kawan-kawan untuk belajar ke arah sana. Jelas ya kawan-kawan? Oleh karenanya karena ini dipandu oleh panitia OC, penyelenggara itu adalah yang memotori atau yang membantu pimpinan sidang, tentu waktu dan tempat saya akan kembalikan ke panitia OC untuk memanggil nanti seterusnya pimpinan sidang sementara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kami sampaikan kepada Bapak Ketua DPD atau jajarannya untuk naik ke podium atau meja Ketua Pimpinan Sidang. Waktu dan tempat kami persilakan. Keliru posisi tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah la nabiyya ba'da ma ba'du.
Kami ucapkan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kawan-kawan ketua dari ketua DPD beserta jajarannya, yang saya hormati Dewan Pimpinan Cabang FSPKEP KSPI Kabupaten Gresik, yang saya hormati juga kawan-kawan juang, para ketua PUK beserta seluruh pengurusnya, kawan-kawan Kopaskep, media, serta Bapak Ibu hadirin semua yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kenikmatan dan anugerah dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan sidang paripurna 1 pada hari ini, hari Selasa tanggal 22 April 2025, bertempat di Hotel Vanda Gardenia Trawas Mojokerto. Namun sebelum acara kami lanjutkan, seperti biasa karena ini adalah forum musyawarah, di sini pun kami tadi bertiga naik ke meja pimpinan sidang, belum menentukan siapa yang jadi pimpinan sidang dan siapa yang menjadi anggota dan notulen. Tetapi karena kami pas naik tadi langsung berunding melakukan sidang isbat langsung, sehingga diputuskan saya sebagai pimpinan sidang, Sony Aris Mardianto, kemudian Bapak Siswanto selaku sekretaris aktor notulen, beserta Bapak Fajar Sukowo selaku anggota. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami dari pimpinan sidang sementara akan memandu jalannya sidang paripurna 1, yang mana di dalam konten atau isi dari sidang paripurna 1 adalah pemilihan pimpinan sidang Muscap, pimpinan sidang sementara Muscap 7, kemudian pembahasan dan penetapan jadwal acara Muscap 7 FSPKEP Kabupaten Gresik. Selanjutnya adalah pembahasan dan penetapan tata tertib, dan yang terakhir adalah pemilihan dan penetapan pimpinan sidang tetap Muscap 7 FSPKEP, dilanjut dengan penyerahan wewenang kepada pimpinan sidang Muscap 7 FSPKEP Kabupaten Gresik. Dan dalam sidang paripurna 1 ini kami dari pimpinan sidang sementara Muscap akan dibantu oleh panitia Muscap seperti yang tertulis di dalam buku musyawarah Muscap 7 ini. Selesai. Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan memandu. Pertama, kami akan menyampaikan pemilihan pimpinan sidang sementara Muscap 7 yang sudah kami putuskan, di mana saya selaku pimpinan sidang didampingi oleh saudara notulis dan saudara anggota. Kemudian kita masuk ke pembahasan dan penetapan jadwal acara Muscap 7 FSPKEP Kabupaten Gresik. Di mana pada jadwal acara ini seperti yang disepakati dalam lampiran putusan sidang Muscap KEP sekian garis miring Muscap 7 garing FSPKEP garing 4 Romawi garing 2025 tertanggal hari ini. Di sini tertera bahwasanya rancangan jadwal musyawarah cabang 7 FSPKEP Kabupaten Gresik yang pertama tadi adalah nomor 1 hari Selasa 22 April 2025 dilaksanakan check-in mulai jam 11 sampai jam 13.30, itu sudah kita lalui. Kemudian lanjut di nomor 2 jam 14 sampai jam 18 adalah grand opening dan seterusnya. Kemudian dilanjut jam 18 sampai jam 19 ini makan malam. Nah, dikarenakan tadi ada mispersepsi, ada yang 19.00 kita melaksanakan rapat sidang paripurna 1, tetapi tadi dari tim OC atau SC tadi jam 19.30 dan sekarang pukul 19 lebih 50 menit kita lanjutkan
untuk pembahasan sidang paripurna 1 dan sudah kita lalui. Kemudian masuk ke nomor 5 yaitu besok Rabu 23 April 2025 ini jam 6 sampai jam 8 pagi. Ini makan pagi. Cukup atau nambah? Jam 6 sampai jam 8. Makan rok jam cukup nggak? Cukup ya? Oke. Kemudian lanjut di sidang paripurna 2 itu adalah jam 8 sampai jam 9 yang isinya membahas tentang laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang FSP Kabupaten Gresik periode masa bakti 2021-2025 dipimpin oleh pimpinan sidang Muscap 7. Untuk pembahasan laporan pertanggungjawaban penyampaiannya 1 jam 8 sampai jam 9 cukup? Cukup? Baik, lanjut ya. Jam 9 sampai jam 9.15 coffee break. Cukup 15 menit? Cukup. Nambah atau cukup? 30 ya. Ada yang 9.15, ada yang 9.30. Karena ada 2 atau lebih dari 1 kesepakatan, yang 9 sampai 9.30 coffee break angkat tangan. Tidak perlu saya hitung, sudah sangat mayoritas. Sepakat ya, ini diganti 9.30. Sepakat? Kalau soal ngopi memang harus agak lama ya. Baik, kalau gitu selanjutnya berarti ini yang 9.15 kami ganti 9.30. Sampai jam 11 adalah pandangan umum atas laporan pertanggungjawaban DPC FSP Kabupaten Gresik periode 2021-2025 oleh pimpinan sidang Muscap. Cukup? 1 jam setengah pandangan umum. Deal ya, cukup? Lanjut. Isoma ini jam 11 sampai jam 13. 2 jam. Cukup? Nambah? Ya. Jam Ya. Lanjut. Biar gak ngantuk. Pukul 13 sampai 13.30 atau 30 menit tanggapan atas pandangan umum. 30 menit cukup? Tanggapan tuh ya? Cukup. Perlu dipikirkan kembali. Kalau cukup ini tidak bisa dirubah karena ini akan jadi panduan pimpinan sidang tetap besok untuk menjalankan sidang. Cukup. Yang 13.30 sampai 14 atau 1 jam, atau yang 13.30, yang setengah jam atau yang 1 jam gitu aja biar gak ribet. Yang menginginkan tanggapan atas pandangan umum cuma 30 menit, angkat tangan. 30 menit. 1, 2, 4, 5. Yang menginginkan sampai 1 jam alias 13 sampai 14, angkat tangan. Oke ya, deal ya, diganti sampai 14.00. Suwe nih. Berarti selanjutnya adalah 14.00 sampai. Nah, ini berubah. Berarti ini akhirnya akan terjadi perubahan semuanya. Jadi jam 14 ini pimpinan sidang menetapkan LPC dalam surat keputusan yang selanjutnya adalah menyatakan pengurus FSP Cap masa bakti 2021 sampai 2025 dinyatakan demisioner. Ini biasanya nggak lama untuk menyampaikan karena hanya laporan penetapan surat SK saja. 14 sampai 14.30 setengah jam cukup ya? 30 Pak. 30 cukup. Cukup.
Berarti 14.00 sampai 14.30 adalah penetapan LPJ dan SK keputusan dan menyatakan pengurus secara demisioner. Sepakat? 14.30 kita masuk di sidang paripurna 3, di mana ini kelanjutan, ini setengah 3, berarti setengah 3 ini dipimpin oleh pimpinan sidang muscap tetap, pimpinan sidang tetap. Pembahasannya adalah pembagian komisi-komisi, dilanjutkan dengan mengisi anggota pada masing-masing komisi. Kemudian dilanjutkan dengan sidang komisi, coffee break, penyampaian laporan hasil sidang masing-masing dan tanggapan dari sidang komisi, dan penetapan penetapan atas hasil sidang komisi-komisi. Monggo disepakati 14.30 sampai jam berapa? 14.40. Karena nanti kan nyambung sampai jam 18. Jadi kita harus benar-benar menghitung mulai dari sidang komisi pukul setengah 3 sampai jam 16 atau jam 6 sore atau jam 18. Ini di tengah-tengahnya ada coffee break. Monggo disepakati yang mana? 14.30 sampai 14.45. 15 menit. pembagian komisi cuma 15 menit cukup? Cukup. Nang mulai. Oke, kami putuskan pembagian komisi dilanjutkan dengan mengisi anggota komisi cuma 15 menit dari 14.30 sampai 14.45. Selanjutnya adalah 14.45, berarti ini langsung sidang-sidang komisi. Ini yang tertera sebelumnya adalah 14.15 sampai 15.15. Jadi sidang komisinya 1 jam. Ya. Berarti kalau itu 14.45 sampai 15.45. Ya. Dan setelah 15.45 berarti langsung coffee break. Ya. Sepakat? Sholat. Oke ya, jadi 14.45 sampai 15.45 sidang komisi. Kemudian 15.45 sampai 16. 16.15 Ya, cukup. Setengah jam. karena ini ada sholat asar. Ya. 30 menit, 15 menit yang mana? 30. Kalau 30 menit berarti 15.45 sampai 16.15. Ya. 16.15. Ya, 15.45 sampai 16.15. Coffee break ya. Lanjutnya adalah setelah coffee break dan sholat asar itu 16.15 sampai 18. Ini penyampaian laporan hasil sidang komisi dan penetapan hasil sidang komisi-komisi. Cukup ya? Oke, lanjut. Normal. Sekarang di nomor 8 adalah jam 18 sampai 19, jam 6 sampai jam 7 ini adalah isoma. Kurang. 19.30. 19 atau 19.30. Soalnya ini harus habis makan sore, makan malam itu sholat maghrib plus makan. Dan biasanya plus isya. Cukup 1 jam atau kurang? Yang sesuai dengan ini 19.00 angkat tangan. Yang 19.30 angkat tangan. Cukup ya. Berarti isoma adalah 18.00 sampai 19.30. Lanjut, berarti untuk sidang paripurna 4 ini berarti 19.30 sampai 22. Cukup ya? Apakah cukup? Karena ini 19.30 ini setengah 8 sampai jam 10. Cukup. Kondisional. Kondisional ya. Jadi untuk kesepakatan yang di sini ini jam 22. Jadi kalau nanti nambah silakan disepakati
pimpinan sidang tetap. Sepakat? Jadi sudah kita sampaikan bahwasanya di sidang paripurna 4 itu adalah penjaringan bakal calon, penyampaian visi misi, pemilihan calon ketua, penetapan ketua, pemilihan dan penetapan tim formatur dan sidang tim formatur. Di sidang paripurna 4 ini biasanya paling krusial, soal penjaringan, soal penyampaian visi misi dan sebagainya. Apakah ada masukan dari Bapak Ibu sekalian? Kita belum membahas soal persentase berapa itu tidak. Kita hanya membahas jadwal acaranya dulu. Sepakat? Sepakat? Oke. Lanjut ya. Masuk nomor ke-10. Di hari ketiga, Kamis 24 April 2025, jam 6 sampai jam 8 pagi adalah makan pagi. Cukup atau kurang? Kakean. Kakean. Ada yang cukup? Kakean. Rong jam ya kakean. Boleh. Jam itu ya boleh. Kami sampaikan sekali lagi. Jam 6 sampai jam 8. Cukup? Oke, saya ketok. Lanjut jam 8 sampai jam 9.30 adalah sidang paripurna 5, yaitu laporan hasil sidang formatur dan penetapan komposisi pengurus DPC FSPK periode 2025-2030. Apakah cukup? Cuman 1 jam setengah? Kakean nih. 9, 1 jam. 1 jam. Ada yang usul jam 8 sampai jam 9. Cuma 1 jam untuk laporan hasil tim formatur. Saya membaca apa yang dipikirkan kawan-kawan karena ini di hari ketiga ini sudah mulai. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Bukan sempat habis. Betul nggak? Oke, berarti jam 8 sampai jam 9.00 ya. Berarti ini langsung ya. Saya langsung ganti yang pukul 10 ini tak bakati 09. 00 sampai 12 ini pelantikan. Apakah ya monggo. Ya monggo Pak. Mohon izin pimpinan sidang, saya dari SC. Pelantikan itu SC mengundang stakeholder kawan sejawat SPSB sekabupaten Gresik, BPJS Kesehatan Tenaga Kerjaan dan seterusnya. Itu undangannya jam 10. Saya paham kawan-kawan segera ingin pulang, tapi mohon dipertimbangkan kalau nanti pelantikannya dimulai terlebih dahulu tapi undangannya belum teko, ini menurut saya tidak bagus. Mohon kawan-kawan bisa memahami posisi daripada SC yang sudah mengundang stakeholder jam 10. Mungkin demikian. Baik, terima kasih masukannya Pak Mas Anto. Jadi ada di hari ketiga ini karena sudah dilakukan pemilihan ketua terpilih, dan saat pelantikan kita menghadirkan atau mengundang dari eksternal, baik itu kawan-kawan sejawat SPSB maupun dinas kementerian atau lembaga, baik dari pemerintah kabupaten atau provinsi maupun dari BPJS Kesehatan maupun tenaga kerjaan dan lain-lain. Jadi apakah perlu diralat tetap jam 8 sampai jam 19 sampai jam 9.30? Kemudian jam 9.30 sampai jam 10 ini di tengah-tengahnya ditambah coffee break. Ya. Sebentar, saya harus tanya dulu kepada panitia. Kalau coffee break enggak? Harus ada. Enggak ada. Kopi ya. Enggak ada tapi langsung makan siang ya. Nah, makan siangnya mah ganti.
Untuk ketua panitia atau dari tim bisa maju untuk membantu kami. Kalau nggak ada coffee break berarti makannya di akhir sesi atau gimana? Mau maju aja nggak apa-apa. Oke, mungkin gini, untuk penambahan kopi break, saya harus koordinasi dulu dengan pihak hotel. Karena pada hari pelantikan itu tidak ada kopi break, tapi ada makan siang beserta tamu-tamu undangan. Jadi untuk waktu mungkin bisa dijedakan dulu, saya akan koordinasi dulu dengan pihak hotel untuk kopi breaknya. Mungkin itu, terima kasih. Baik, jadi yang disampaikan oleh panitia memang di sini tidak tulis karena memang tidak ada jatah coffee break. Karena kita dapat sesi makan siang di akhir acara mau pulang gitu. Nah, dikarenakan untuk penetapan sidang paripurna 5 ini hanya menyampaikan laporan hasil sidang formatur dan penetapan komposisi pengurus baru, maka 1 jam cukup menurut kawan-kawan dari jam 8 sampai jam 9 itu tadi. Jadi mohon ini disepakati kalau memang jam 9.00 sampai jam 10 nunggu undangan hadir, ini ada kekosongan 1 jam. Apakah dipakai karaokean atau bagaimana? Terserah, karena nggak mungkin jadwal acara ini kosong tidak ada keterangan. Cleaning kamar. Ringkes. Karena tidak ada keputusan, kami dari pimpinan sidang memberikan offering atau penawaran. Jadi yang tadi kita ketok di nomor 10 yang jam 6 sampai jam 8 ini makan pagi, kami tawarkan jam 6 sampai jam 9 ini makan pagi. Oh iya, mending iki. Jadi acaranya dimulai itu jam 9 sampai jam 10 untuk hanya laporan hasil sidang dan penetapan komposisi pengurus. Ya wes. Iya, ngenteni undangan. Lanjut. Sebentar, kami harus dari dulu. Dari. Nah, bahasa Indonesia udah tuh melokori mana? Jadi yang nomor 10 tanggal 24 April 2025 untuk makan pagi jam 6 sampai jam 8 atau jam 6 sampai jam 9. Yang sepakat jam 6 sampai jam 9 angkat tangan. Pegel. Deal ya? Wes. Belenger sampean ya. Belenger mangan. Kemudian lanjut sidang paripurna 5. Laporan hasil sidang formatur dan penetapan komposisi pengurus DPC periode 2025-2030 adalah jam 9 sampai jam 10. Sepakat? Jadi kalau kita sepakati, tetap ini nanti tidak boleh keluar tempat, nunggu dari panitia. Arahan dari panitia seperti apa kita ikuti, karena kita tidak bisa menunggu dari pihak hotel atau panitia untuk coffee break apa tidak. Jadi tetap kita jalan saja jam 9 sampai jam 10, kemudian jam 10 sampai jam 12 ini pelantikan dan seterusnya sambil menunggu undangan eksternal datang. Baik, ini ada masukan dari sekretaris atau notulen, mungkin bisa disampaikan biar didengar oleh panitia, karena ini ada hubungannya dengan kesiapan panitia. Monggo. Baik, kami berikan tawaran terkait poin yang nomor 10. Tadi kan sudah disepakati
06 sampai 09. Lalu kemudian di sidang paripurna 5 09 sampai 10.00. Sudah disampaikan tadi oleh panitia SC bahwa undangan dari lintas serikat pekerja atau presidium sekber dan juga pemerintahan itu undangannya jam 10.00. Biasanya kalau undangan itu ada yang tepat waktu, ada yang molor. Kita ini jaga-jaga biar acara ini berjalan dengan tertib dan tidak bertabrakan antara undangan dengan hajat kita. Jadi tawaran dari kami untuk menghindari tabrakan antara undangan dengan acara resmi kita, saya tawarkan sampai jam 9.30 yang sidang paripurna 5. Yang awal tadi 06.09 itu dirubah jadi 06.08.30, yang sidang paripurna 5 08.30 sampai 9.30. Jadi ada durasi 30 menit untuk persiapan menyambut tamu. Tapi keputusan saya kembalikan kepada forum. Apakah bisa diterima? Yang sidang paripurna 5 08.30 sampai dengan 09.30. Sama-sama 1 jam. Yang jam 9.30 sampai jam 10 kita gunakan persiapan untuk menyambut tamu undangan, biar acara inti musyawarah cabang ini tidak terganggu oleh undangan yang datang. Gimana? Oke. Jadi ini kan kondisional. Jadi 08.30 sampai dengan 09.30 ya tidak saklek jam segitu. Jadi untuk jaga-jaga tamu undangan yang datang. Lanjut. Berarti ini ada perubahan atau revisi yang nomor 10 ini yang jam 6 sampai jam 9 ini berarti diganti jam 8.30 sampai 9.30. Jam 8.30 sampai 9.30 adalah sidang paripurna 5, laporan hasil sidang formatur dan penetapan komposisi pengurus baru periode 2025-2030. Sepakat ya? Kemudian untuk yang pelantikan pengurus DPC dan teknis lainnya itu berarti jam 9.30 sampai 12.00. Di sela-sela 9.30 sampai jam 10 atau lebih itu kami serahkan sepenuhnya kepada tim panitia, karena sudah lazimnya yang namanya mengundang eksternal itu ada yang datangnya tepat, ada yang molor, bahkan ada yang lebih awal. Ya, jadi tetap ini kita pakai 9.30 sampai 12.00. Sepakat? Baik, karena sudah disepakati, maka kami akan bacakan yang akan dibacakan oleh disampaikan oleh Bapak Siswanto. Keputusan musyawarah cabang Romawi 7 Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Gresik nomor KEP 001 garing Muscap Romawi 7 garing FSB KEP garing Romawi 4 garing 2025.
Mohon maaf karena ini ada salah ketik, kurang C-nya, mohon dimaklumi. Jadi di situ bisa ditambah sendiri, yang musab bisa ditambah huruf C jadi muscap. Tentang jadwal acara Musyawarah Cabang Romawi 7 Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Gresik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang ke-7 Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Gresik menimbang 1 dan seterusnya, 2 dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Musyawarah Cabang Romawi 7 Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Gresik tentang jadwal acara dan pelaksanaan Musyawarah Cabang ke-7 Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Gresik dari hari Selasa tanggal 22 April 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 24 April 2025 bertempat di Hotel Vanda Gardenia Trawas Mojokerto. Pertama, mengesahkan dan menetapkan jadwal acara pelaksanaan Musyawarah Cabang 7 FSB Camp Kabupaten Gresik sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, jadwal acara sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang 7 FSB Camp Kabupaten Gresik di Hotel Vanda Gardenia Trawas Mojokerto. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Trawas Mojokerto pada tanggal 22 April 2025. Pimpinan sidang sementara Musyawarah Cabang 7 Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Gresik. Ketua Sony Aris Mardianto ditandatangani, Sekretaris Siswanto ditandatangani, dan anggota Fajar Sungkowo ditandatangani. Baik, demikian untuk penetapan atau keputusan tentang jadwal acara Muscap 7 atau Musyawarah Cabang 7 Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Gresik sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, sesuai dengan susunan jadwal acara dalam sidang paripurna 1, selanjutnya adalah pembahasan tentang tata tertib persidangan. Lampiran keputusan Muscap 7 FSB Camp Kabupaten Gresik tentang tata tertib nomor garis miring Muscap garis miring 7 Romawi garis miring FSB Camp garis miring 4 Romawi garis miring 2025 tanggal langsung 2025 tentang rancangan tata tertib Musyawarah Cabang 7 FSB Camp KSPI Kabupaten Gresik. Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1. Ini mohon disimak ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau perlu dilakukan koreksi, segera bisa melakukan interupsi. Ya. Pasal 1 bab 1 ketentuan umum yang dimaksud dengan 1 Muscap 7 Romawi FSB Camp Kabupaten Gresik adalah pertemuan organisasi yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi FSB Camp Kabupaten Gresik yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 April 2025 di Hotel Vanda Gardenia Trawas Mojokerto. Bisa diterima?
Bisa diterima? Lanjut. 2. Penyelenggaraan Musjab 7 adalah panitia pengarah. Bukan pengarah ya, pengarah. Nanti pengarah atau steering committee dan panitia pelaksana atau organize committee yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang FSPK Kabupaten Gresik periode masa bakti 2021 sampai 2025. Bisa diterima? 3. Peserta adalah anggota Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Kabupaten Gresik yang mendapat undangan dari panitia Musjab 7 yang memenuhi ketentuan organisasi, persyaratan Musjab 7 dan tata tertib. Ada masukan? Bisa diterima? Bisa diterima? 4. Penanggung jawab Musjab 7 adalah DPC FSPK Kabupaten Gresik periode masa bakti 2021 sampai 2025. Bisa diterima? Lanjut pasal 2. Dasar Musjab 7 ditetapkan berdasarkan 1. Pasal 19 ayat 2, Pasal 20 ayat 2, Pasal 25 ayat 2, Pasal 28, Pasal 39 Anggaran Dasar, Pasal 11 ayat 3, Pasal 12 ayat 3 huruf B butir 1, Pasal 16, Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga SPKP dan FSPKP. Bisa diterima? 2. Hasil rapat pengurus DPC FSPK Kabupaten Gresik tanggal 25 sampai 27 Januari 2025 di Pasuruan yang selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang FSPK Kabupaten Gresik nomor KEP 021/FSPK DPC GSK 1 Romawi 2025 tentang pelaksanaan pembiayaan dan kuota peserta Musjab 7. Kami dari pimpinan sidang sementara bisa menerima salinan atau hasil dari putusan SK DPC tertanggal yang dimaksud tentang pelaksanaan pembiayaan dan kuota peserta Musjab. Panitia SC. Panitia SC, surat yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Januari 2025 di Pasuruan, berita acara dan atau salinan dari keputusan nomor 21 tersebut tentang pelaksanaan pembiayaan dan kuota peserta Musjab. Kami perlu melakukan koreksi atau melihat dari pembiayaan tadi sudah disampaikan tentang pelaksanaan dan kuota peserta Musjab. Jadi perlu kiranya karena nanti sebelum sidang tetap sidang dipimpin oleh pimpinan sidang tetap yang nanti membahas tentang pelaksanaan pemilihan ketua terpilih, pelaksanaannya itu harus sesuai surat mandat sudah cos lunas sampai Maret 2025 dan lain sebagainya. Karena ini satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Karena jangan sampai kita nanti melaksanakan proses pemilihan masih dipertanyakan terkait kelengkapan administrasi. Mungkin Pak Sis bisa menambahkan, monggo. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pimpinan sidang, ketua sidang sementara terkait tentang pasal 2 yaitu dasar ayat 2 hasil rapat pengurus DPC Kabupaten Gresik tanggal 25 sampai dengan 27 Januari 2025 di Pasuruan yang selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan. Ini kan menjadi sangat penting, apakah para peserta Musjab hari ini sudah menerima salinan keputusan DPC
nomor 021 FSBK DPJ Garing GSK Romawi 1 garing 2025 tentang pelaksanaan pembiayaan kuota peserta Mucap 7. Apakah sudah menerima semua? Halo? Sudah apa belum? Kalau memang belum, mohon panitia SC untuk kami diberikan salinan. Software-nya di layar yang mulia. Software itu di layar. Kalau yang asik kita di kantor, tapi ini tidak. Gak apa-apa, salinan atau apa, intinya kami repot harus pakai kacamata ya. Demi aku. Kami tidak bisa membaca soalnya layarnya menghadap ke saya. Layarnya juga menghadap sana, kita nggak tahu. Jadi karena ini kami anggap sebagai penyampaian informasi, jadi kami bacakan saja ya dari yang hasil rapat tersebut. Dari keputusan KEP 21 FSP KEP DPJ Gresik 1 2025 tanggal 28 Januari tentang pelaksanaan pembiayaan dan kuota peserta Muscap 7 FSP Kabupaten Gresik, bahwa pelaksanaan Muscap 7 dilaksanakan pada hari Selasa sampai Kamis 22 sampai 24 April 2025 bertempat di Hotel Gardenia Vanda Gardenia Trawas Mojokerto. 2. Bahwa biaya penyelenggaraan ditanggung sepenuhnya oleh DPJ FSP Kabupaten Gresik. 3. Syarat dan ketentuan peserta Muscap 7 adalah sebagai berikut. PUK wajib melunasi COS check of system sampai dengan bulan Maret 2025 dan mendapatkan kuota hak suara sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SPKEP dan FSPKEP yang selanjutnya nanti dijabarkan di poin 5. B. Bagi PUK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana poin 3 huruf A yang dimaksud, maka tidak dapat mengikuti dan menjadi peserta Muscap 7. C. Apabila PUK menambah kuota dari yang ditentukan sebagai poin 5, maka dikenakan biaya konsolidasi selama kegiatan Muscap sebesar 700.000 per orang dan terakhir pembayaran pada tanggal 10 April 2025. 4. Bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud poin 3, setiap peserta atau utusan dari PUK harus dilengkapi dengan surat mandat dan surat pernyataan delegasi yang dikirimkan ke Sekretariat Panitia Muscap 7 paling lambat tanggal 10 April 2025. 5. Bahwa jumlah kuota keterwakilan sebagaimana yang dimaksud poin 3 huruf A di atas sebagai berikut. Ada 21 PUK. Kami bacakan satu persatu. Nomor 1, SPKEP PT Karunia Alam Segar, jumlah anggota 5.851. Kuotanya adalah 29 delegasi yang bersurat mandat atau 29 orang. 2. SPKEP Fugwi Floor and Green Indonesia, jumlah anggota 167, kuotanya 2 orang. 3. SPKEP PT Wing Surya Distrik Manyar, jumlah anggota 48, 1 orang delegasi. 4. SPKEP PT Intan Lustrik 300 orang, jumlah kuota 3 orang. 5. SPKEP PT Wiharta Karya Agung, anggota 700 orang, kuota 7 orang. SPKEP Nepsiapen 145 orang, jumlah delegasi 2 orang. SPKEP Mulia Adi Paramita 36 orang, kuota 1 orang. 8. SPKEP Bina Satria Abadi Sentosa 165 orang, kuota 2 orang. SPKEP PT Adia Buana Persada, jumlah anggota 687 orang delegasi. 10. SPKEP PT Sentra Pangan Utama, jumlah anggota 69, total delegasi 1 orang. SPKEP Surya Plastindo 50 orang anggota, jumlah delegasi 1 orang. 12.
SPK Garuda Food Putra Putri Jaya, jumlah anggota 295 orang, jumlah delegasi 3 orang. 13 SPK PT MDG Utama, jumlah anggota 100 orang, delegasi 1 orang. 14 SPK PT Madulingga Raja 209 orang, jumlah delegasi 3 orang. 15 SPK PT Multi Duta Utari, jumlah anggota 80 orang, delegasi 1 orang. 16 SPK PT Multipek Unggul 275 anggota, jumlah delegasi 3 orang. 17 SPK PT Wing Surya Briorjo, jumlah anggota 3.000 orang, jumlah delegasi 18 orang. 18 SPK PT Titani Alam Semesta 288 anggota, jumlah delegasi 3 orang. 19 SPK PT Keramik Diamonds Industries 559 orang, jumlah delegasi 6 orang. SPK PT Duta Pangan Nusantara 30 orang, jumlah delegasi 1 orang. 21 SPK PT Top Silver Deck 15 orang, jumlah delegasi 1 orang, dengan total jumlah anggota 13.062 anggota, dan jumlah delegasi yang bersurat mandat adalah 96 orang. Sepakat? Berarti siapapun delegasi yang datang ke sini tidak bawa surat mandat dan tidak tersebut seperti yang saya sampaikan, bukan peserta yang berhak mendapatkan surat suara. Sepakat? Terima kasih. Berarti untuk poin 2 di pasal 2 jumlah 21 PUK, jumlah anggota 13.062 dan jumlah delegasi 96 orang. Terima kasih kepada panitia yang telah menyampaikan SK tentang nomor 1 tadi tentang pelaksanaan pembiayaan pemungutan peserta. Sekarang masuk ke pasal 3, tema. Dengan Musjab 7 FSPK Kabupaten Gresik kita selaraskan program kerja nasional demi terwujudnya soliditas untuk bangkit bersama guna menghadapi era digitalisasi dan revolusi industri. Kenapa langsung saya ketok, tidak perlu mendapat persetujuan karena sudah tertulis. Karena kalau ada perubahan ini diganti pesen banner mana kesuwen. Sepakat? Lanjut bab 2 kewenangan. Pasal 4 Musjab 7 mempunyai wewenang untuk 1. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban DPJ FSPK Kabupaten Gresik masa bakti periode tahun 2021 sampai 2025. Ada masukan? Atau bisa diterima? Bisa diterima? 2. Menetapkan dan mengesahkan rancangan keputusan menjadi keputusan Musjab. Sepakat? Bisa diterima? 3. Menetapkan dan mengesahkan program kerja DPJ FSPK Kabupaten Gresik masa bakti tahun 2025 sampai tahun 2030. Bisa diterima? 4. Memilih ketua dan menetapkan susunan pengurus DPJ masa Dewan Pimpinan Cabang masa bakti periode 2025 sampai 2030. Apakah ada koreksi? Perlu ditambah pengurus Dewan Pimpinan Cabang FSP Kabupaten Gresik? Perlu ditambahi itu atau langsung masa bakti periode? Perlu ditambahi karena ini forumnya Musjab Gresik. Jadi kalau DPJ masa bakti sekian berarti perlu dilakukan penambahan redaksi. Sepakat? Berarti kami tambahi susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang FSPK Kabupaten Gresik.
Oke, sekarang lanjut ke bab 3. Peserta. Pasal 5. Peserta Muscap 7 terdiri dari 1. DPC FSPK Kabupaten Gresik. Ada masukan? Jadi peserta Muscap terdiri dari DPC FSPK Kabupaten Gresik. Sepakat? Tuan rumah masuk gak oleh, ya wajib di. 2. Bentar. 2. Utusan pimpinan unit kerja SPK yang mendapat undangan dari panitia Muscap 7 dan yang telah menyelesaikan kewajiban membayar iuran organisasi atau check of system sampai dengan bulan Maret 2025. Sepakat? Jumlah rincian peserta dan persyaratan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang nomor Kep 021 garing FSPK garing DPC garing Gresik garing 1 Romawi garing 2025 tentang pelaksanaan pembiayaan dan kuota peserta Muscap 7. Sepakat? Ya, sudah diserahkan ke kami soalnya ini. 4. Utusan Dewan Pimpinan Daerah FSPK Provinsi Jawa Timur. Sepakat? Sepakat? Peserta Muscap, kami salah satu. Nek sampean gak sepakat, motong saya ini ya. Gitu ya. Sepakat ya ini ya. Lanjut bab 4. Kewajiban dan hak peserta. Pasal 6. Peserta wajib 1. Membawa dan menyerahkan surat mandat dan perangkat organisasi masing-masing baik DPD, DPC maupun BK kepada panitia Muscap 7 pada saat mendaftarkan diri. Sepakat? 2. Menandatangani surat pernyataan akan mengikuti dengan tertib untuk mensukseskan Muscap 7 FSPK Kabupaten Gresik. Sepakat? 3. Mengenakan tanda peserta di setiap saat selama berlangsung Muscap. Perlu koreksi atau saat disetujui? Setiap saat sampai adus yuk kita tahu selama berlangsung. Sepakat? Sepakat? Lanjut. 4. Mentaati tata tertib. Sepakat? 5. Mentaati jadwal acara. Sepakat? 6. Menghadiri semua sidang-sidang Muscap 7. Sepakat? Oh, oke. Lanjut Kak, monggo. Yang nomor berapa Pak? Ayat 6. Mohon izin dari WKA. Ini berkaitan dengan izin yang penuh selama 3 hari sehingga kami ada 2 periode kedatangan. Jadi hari Selasa dan hari Rabu. Hari Selasa 4 orang, hari Rabu 3 orang. Kalau kita melihat harus menghadiri semua sidang-sidang, berarti kami kehilangan hak suara 3. Jadi karena kita sudah memenuhi persyaratan dari awal hingga akhir, cuma hanya menghadiri sidang ini kami kehilangan 3 suara. Jadi mohon izin kami untuk merevisi di poin 6. Terima kasih. Baik, sebentar, jangan saya mau tanya dulu. Jadi contohnya adalah acaranya kan diselenggarakan Selasa sampai Kamis. Contoh tadi ada 2 gelombang, satu itu hari Selasa sampai Rabu. Selasa datang 4 orang, Kamis datang 3 orang. Rabu, Kamis datang 3 orang. Kuota yang kita dapatkan dengan berbagai persyaratan 7 orang. Baik, jadi pertanyaan ini karena ada yang datang tidak di hari pertama, tapi ada yang karena terkendala perizinan di perusahaan karena pekerja aktif, maka bagaimana status dari peserta yang tidak atau belum bisa mengikuti secara penuh semua sidang-sidang seperti di pasal 6 ayat 6. Jadi di sini peserta wajib menghadiri semua sidang-sidang Muscap 7.
Ada masukan? Ada usulan poin 6 ini menghadiri semua sidang-sidang musjab 7 atau kecuali ada izin dari panitia. Redaksinya perlu disesuaikan, menghadiri semua sidang-sidang musjab 7 atau monggo Pak Sis mungkin bantu. Jadi permintaan atau permohonan dari peserta muscap di bab 4 kewajiban dan hak peserta pasal 6 ayat 6. Di situ jelas menghadiri semua sidang-sidang muscap 7. Lah, pertanyaan dari peserta muscap dari PUKWK tadi, bagaimana bila peserta yang mendapatkan surat mandat ini datangnya bergelombang, begitu Pak ya? Karena terbatas dengan perizinan di perusahaan. Kami sebagai pimpinan sidang sementara, kalau merujuk pada surat keputusan DPC nomor 021 itu tidak disebutkan syarat harus menghadiri semua sidang. Tapi kami kembalikan lagi dan memohon pandangan dari panitia SC untuk bisa memberikan pandangan terkait dengan permohonan dari teman-teman PUK Wiyarta. Mungkin menambahi ya, sebelum nanti ditangkap oleh kawan-kawan SC atau panitia, apakah rencana kedatangan yang tidak seragam atau tidak sama dengan di hari pertama atau hari kedua itu sebelumnya sudah disampaikan atau diberitahukan kepada panitia atau belum? Sudah. Oke, berarti kami tidak punya hak untuk menjawab. Ini yang menjawab adalah panitia SC. Karena pertanyaannya ini bertentang yang terjadi di kawan-kawan PUK WKA ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 6, yaitu peserta wajib menghadiri semua sidang-sidang muscap. Padahal di hari pertama sudah ada sidang paripurna 1. Mohon dari kawan-kawan SC untuk bisa membantu, karena terlebih dahulu sudah ada pemberitahuan bahwa memang tidak ada yang tidak menghadiri pada awal atau pada hari pertama. Demikian. Mohon izin sedikit menjawab dari teman-teman WKA. WKA ada izinnya, izin ke siapa ya? Ke panitia. Mana teman-teman WKA? Pak, jenengan jawab. Izinnya ke siapa? Koordinasinya. Waktu itu lewat via ke Bu Marsanto. Bu Marsanto via WA. Jadi ini menurut hasil rapat kemarin, ini adalah asas kepatutan yang menjadi satu rangkaian di dalam proses muscap bagaimana hak suara itu bisa didapatkan. Artinya ini tidak boleh ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Teman-teman semua di sini saya yakin semua pekerja aktif tentunya bisa membagi ataupun meminta proses dispensasi kepada perusahaan masing-masing. Banyak dari teman-teman juga yang hanya mendapatkan izin dispensasi hanya 1 hari. Tapi untuk memenuhi kuota dan syarat di dalam muscap ini, teman-teman yang lain rela untuk dipotongkan cuti tahunan. Artinya ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan guna memperoleh hak suara di dalam muscap ini. Tidak ada nilai tawar.
Ini asas berkeadilan bagi semua peserta ucap. Itu pandangan dari kami. Baik, terima kasih atas pandangan dari panitia SC terkait tentang permohonan dari BUK Wiyarta. Jadi yang dimaksud teman-teman Wiyarta tadi bukan soal keadilan atau gimananya, tapi soal bolehkah teman-teman ini yang datang bergelombang dengan memiliki hak suara. Karena sebelum ucap ini diselenggarakan, PUK Wiyarta sudah berkoordinasi dengan panitia SC, yaitu Bung Marsanto. Maka kami selaku pimpinan sidang memohon pandangan atau koordinasinya dulu itu bagaimana. Terima kasih. Ya, mungkin Bapak Marsanto bisa bantu sekali lagi mau menjelaskan lagi ya. Yang dimaksud oleh kawan-kawan BKA mungkin seperti ini. Kami sejak awal atau sebelumnya itu sudah minta izin, diizini atau tidak. Kalau memang sejak awal diizini, ya kami datang terlambat 1 hari misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak diizini sejak awal, maka kami juga akan melakukan upaya bicara supaya kita bisa ikutkan gitu. Nah, tapi yang dimaksud ini bagaimana sampai detik ini kan belum mendapatkan jawaban pasti diizini atau tidak waktu itu untuk mengikuti terlambat seperti itu. Monggo. Mohon izin pimpinan sidang, terima kasih waktunya. Jadi komunikasi antara saya dengan kawan-kawan Wiyarta sifatnya adalah pemberitahuan apakah saya bisa menyetujui atau tidak. Itu sejarahnya. Jadi bukan izin ya. Saya klarifikasi, sudah memberitahukan kepada saya selaku SC ketika ini nanti datang hari berikutnya. Saya menyampaikan saya tidak bisa memutuskan karena DPC membuat tatip itu adalah bersifat rancangan. Jadi SC itu hanya merancang. Terkait keputusan itu berada di forum musda. Namun demikian, harapan kami mengapa kok di situ ada syarat harus mengikuti setiap sidang-sidang. Sebagaimana arahan dari SC tadi di awal, muscap ini adalah ajang pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ini organisasi yang kita besarkan, ketika nanti pelantikan kita mengundang orang luar, kawan-kawan pulang. Yang jelek nanti pimpinan-pimpinan kita. Jadi arah dorongan SC itu ke arah sana. Jadi monggo disikapi bersama. Musyawarah ini demokratis. Tentu keputusan forum adalah keputusan musyawarah adalah keputusan yang tertinggi. Mungkin demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan dari Pak Marsanto dan Bapak Effendi ya, terkait kawan-kawan dari PUK PT Wiyarta Karya Agung, yang mana dijelaskan oleh kawan-kawan PUK, kami karena terkendala perizinan di perusahaan, maka ada sebagian dari kawan-kawan delegasi yang datang tidak tepat waktu pada hari pertama, datang pas hari kedua. Nah, kawan-kawan dari PUK menyatakan bahwasanya itikat baik kami adalah memberikan informasi atau meminta izin atau apalah intinya pemberitahuan, yang mana sudah menyampaikan bahwa ada yang terlambat tidak bisa datang pada hari pertama. Dijawab oleh kawan-kawan dari panitia bahwasanya yang disampaikan oleh kawan-kawan PUK itu sifatnya adalah pemberitahuan. Artinya kalau pemberitahuan tidak ada kewajiban untuk memberikan izin atau tidak. Tetapi sekali lagi dari kedua jawaban ini kita memang tidak bisa mengambil keputusan karena masing-masing pihak sepertinya tidak berani. Tapi yang disampaikan oleh Bapak Marsanto bahwa hal ini memang harus segera diputuskan, tidak bisa ngambang terus kan gitu. Mumpung ini masih di hari pertama dan keputusan ada di kawan-kawan peserta yang ada di sini. Jadi keputusan forum inilah yang akan kita pakai. Karena sekali lagi forum pembelajaran ini bisa kita jadikan acuan pada kegiatan organisasi
selanjutnya. Jadi ini masih rancangan. Jadi karena rancangan, jadi ini masih bisa berubah atau masih bisa disepakati yang lain. Monggo, saya sampaikan kepada kawan-kawan. Mungkin ada masukan. Nama dan PUK. Jadi biar biar tertib. Baik, mohon izin Ketua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rosadi dari PUK SPK PTKAS. Jadi terkait dengan apa yang menjadi permasalahan di PUK WKA tadi, menurut saya, pandangan saya adalah tidak menjadi masalah karena sifatnya bukan person, bukan daftar pemilih tetap. Artinya yang diberikan mandat adalah perwakilan dari anggota yang ada di PUK. Sepanjang yang datang, sepanjang yang menyalurkan itu tadi mempunyai mandat untuk bisa diberikan hak suaranya, tak rasa tidak ada masalah. Meskipun hanya datang di, bukan semua, tetapi di sebagian sidang-sidang di Muscap 7. Demikian pandangan saya, Ketua. Terima kasih. Baik. Dari Bapak Rizky Rosadi menyampaikan kalau tidak ada masalah kalau bisa tidak ikut semua, gitu ya. Mungkin yang lain, Ibu Ajeng. Baik, monggo. Terima kasih Ketua. Menurut saya tadi yang disampaikan oleh saudara saya dari BKA, juga yang disampaikan oleh saudara saya dari PTKAS Mas Rizky, bahwasanya kalau saya tadi mendengar bahwa yang WKA itu 3 orang itu tetap membawa mandat meskipun anggota, ya, jadi mereka berhak untuk mendapat suara. Dan dipastikan lagi sama seperti Mas Rizky, saya tidak mempermasalahkan karena masih ada sidang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu satu. Dan tolong dipastikan kepada teman-teman BKA di sidang paripurna 2 harusnya mereka ikut. Ya, jadi ketika ada pemilihan itu mereka lengkap, komposisinya ada sekitar 7 atau 8 suara. Saya kira itu, Ketua. Terima kasih. Baik, satu lagi tanggapan dari Bu Acung dari Garuda Food Putra Putrajaya, tidak mempermasalahkan, artinya tidak harus semua, tapi bukan berarti ini unsur kesengajaan, gitu ya. Ada lagi? Ya, nama PUK. Terima kasih. Saya dari PUK PT Surya. Nama saya Dr. Anak. Terkait apa yang disampaikan oleh teman-teman dari PUK Wiharta, ya, seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi, bahwasanya ini adalah sebuah permohonan yang diajukan kepada forum. Nah, yang namanya permohonan kan bisa disetujui, bisa tidak. Nah, pandangan saya sih kurang sepakat kalau memang ini disetujui, karena kita semua di sini juga yang namanya izin, kita semua juga izin ke pimpinan perusahaan juga. Kita belan-belani ya, kasarnya datang lebih awal agar bisa mengikuti semua sidang-sidang pada Muscap 7 kali ini. Kalau ini disahkan besok boleh datang, ya lebih baik kita semua datang besok saja, nggak perlu datang hari ini, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Respon dari Bapak Daud Maulana dari PT Wing Surya menyampaikan mungkin berbeda dengan yang disampaikan dari Mas Rizky dan Ibu Ajeng, bahwasannya tidak berkenan apabila mengikuti di hari selain mulai hari pertama. Karena kalau ini sampai disepakati, maka yang terjadi besok-besok kawan-kawan datang saja pas hari ketiga atau pas hari kedua malam pas pemilihan, gitu ya maksudnya. Nah, jadi menurut kami
itu memang betul. Jadi tidak diperkenankan apabila sejak ada mensre atau niat sejak awal kalau saya akan datang pada hari-hari yang memang dibutuhkan saja, misalkan pas pemungutan suara. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi juga bahwa yang disampaikan oleh kawan-kawan BKA ini sebenarnya juga ada pemberitahuan terlebih dahulu atau penyampaian permohonan. Dan makanya yang disampaikan oleh Pak Daud itu betul bahwa yang namanya permohonan itu bisa disetujui di ACC atau tidak. Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah jawaban dari kawan-kawan DPC panitia menganggapnya itu bukan surat permohonan tapi pemberitahuan. Makanya kami tidak perlu memberikan izin. Nah, maksud kami inilah yang perlu kita sikapi di forum ini. Kalau ke depan lagi ada kasus yang seperti ini, maka tidak ada toleransi misalkan. Tapi kalau hari ini karena masih bersifat kontradiktif dan kontroversi, satu ngomong ini masih permohonan, sudah permohonan, tapi satu ini pemberitahuan, sehingga sampai detik hari H dilaksanakan belum ada keputusan ini di ACC atau tidak, disetujui atau tidak. Itu yang jadi problemnya di sana. Jadi mohon kawan-kawan masukannya seperti apa? Kami jujur tidak berani memutuskan kalau tidak ada persetujuan atau kesepakatan forum hari ini. Seperti itu. Monggo Pak Daud. Terima kasih. Pak Edi. Saya menambahi pimpinan, mungkin yang saya maksud dengan permohonan izin tadi bukan ke SC, akan tetapi permohonan izin kepada forum mungkin bisa disepakati di forum ini disepakati atau tidak, tapi pandangan saya seperti itu tadi, bukan dari SC. Terima kasih. Oke, makasih. Mungkin agak ngantuk saya atau lapar ya, harus makan dulu. Nah, ini berarti gini, kesepakatan atau permohonan kepada kawan-kawan di forum ini, apakah ada toleransi atau tidak ada toleransi? Itu saja di situ. Berarti gitu ya. Singkatnya karena waktunya akan terus jalan ini. Oh, ada lagi. Oke, monggo Pak Edi. Halo. Nama saya Edi Sudarno dari PT Adi Abona Persada. Menyikapi dari teman kita tadi bahwasanya untuk mempercepat waktu, alangkah baiknya kita adakan voting aja Pak Ketua biar lebih cepat, soalnya ada dua versi, yang satu memperbolehkan, yang satu tidak memperbolehkan. Jadi untuk lebih singkatnya nyoba diadakan voting aja. Tapi yang jelas ke depannya tidak diperbolehkan lagi. Ke depannya tidak diperbolehkan lagi, Pak. Tapi untuk saat ini kita ambil voting di sini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Usulan dari Adi Abona, Bapak Edi Sudarno, ke depan ini tidak ada toleransi. Tapi untuk hari ini karena masih baru atau kejadiannya itu baru hari ini dan masih terjadi kontroversi, dikembalikan kepada forum. Kalau disepakati, monggo seperti apa untuk mempersingkat waktu. Disetujui, diberi toleransi atau seperti apa? Monggo. Voting. Izin ngomong ketua. Iya. Nama dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ketua untuk menyampaikan dari wilayah utara. Untuk teman-teman, tolong. Ini kan forum organisasi buruh. Tolonglah dihargai teman-teman yang nggak bisa ikut. Saya tahu perusahaan ada yang alot, ada yang enggak. Kalau teman-teman itu yang enggak alot, ya enak, lebih metu seenak gini. Apalagi ada perusahaan yang alot, terus kebutuhan keluarga itu kalau mau enggak masuk cuti rugi istrinya. Harganya kayak gitu, jangan seenak dewe. Jadi kalau teman-teman ini di WKA sudah memberi alasan, kecuali WKA teko alasannya gak ono, itu wajar kalian nggak mau, nggak menghormati forum, saya setuju. Ya teman-teman WKA sudah
memberitahukan alasannya karena komisioner di perusahaan dia tidak bisa menghadiri hari pertama. Tolonglah jaga itu. Istri itu di rumah. Baik, gaji dihitung teman. Bapak-bapak, ya, mohon izin kami sudah. Saya kenapa? Ini saya mensuarakan. Saya ini buruh, Pak. Siap. Saya ini buruh. Jangan kaku-kaku. Ini pemilihan buruh. Tolong ada kecuali WKA itu gak membayar otomatis ewu. Gak bayar otomatis ewu, wis telat. Ruwet bisa, wis gak usah ditinggal. Agak sedih. Eloknya gak apa-apa. Dia ini bayar otomatis ewu. Dari taraf gitu ketua, nggak takut voting-votingan. Tolong dihargai itu. Saya mewakili dari Nippon Pen, Intan Listrik juga setuju. Mereka harus memilih suara. Mohon maaf kami dari Nipsia. Saya rasa kita perlu toleransi dari bahasa hukum ini menghadiri semua sidang-sidang muscah. Kalau toh setelah pemilihan pada sidang terakhir ada yang pulang, itu juga cacat hukum. Itu juga cacat hukum. Jangan dinilai di awalnya kata itu. Kalau paripurna pertama tidak datang, bagaimana paripurna terakhir tidak mengikuti? Itu juga cacat hukum. Jadi menurut saya kita toleransi demi kebersamaan. Baik, terima kasih. Usulan dari kawan-kawan Fugui, kemudian Nipsia dan beberapa yang lain mengusulkan untuk saat ini diberikan toleransi, untuk ke depan tidak. Seperti itu. Bisa diterima apa tidak? Bisa. Instruksi ya masih. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar dari saya dari yang interupsi mbak tadi. Tapi kok yang ngomong cowok? Saya juga interupsi Pak Ketua. Makanya saya juga interupsi. Perasaan suaraku sih. Saya juga interupsi. Saya juga ingin duluan, ya. Jadi sesuai apa yang disampaikan teman-teman tadi, saya menghargai perbedaan pendapat dari Wing Surya Reka Mas Daud atau dari yang lainnya. Kalau memang ini disetujui rekan-rekan kita dari WKA datang terlambat bisa menggunakan hak suaranya, terus kita di PUK ke depan ini kita juga nggak tahu, ya, karena kita berorganisasi bukan untuk 1-2 hari, juga untuk selamanya ke depan, ya. Kita nggak tahu nanti acara ke depan ini kita ini dari perusahaan dipermudah atau tidak juga nggak tahu. Bisa-bisa kita juga dipersulit, ya. Kalau ini diizinkan, saya minta yang poin 6 dirubah, boleh tidak menghadiri semua sidang-sidang di muscah. Jadi ini adil. Karena kalau sekarang rekan-rekan alasannya karena tidak dipersulit perusahaan, gimana nanti kalau ada acara selanjutnya rekan-rekan yang lain juga mengalami nasib yang sama. Baik, karena kita nggak tahu. Mohon maaf, tapi bisa menangkap. Jadi yang dimaksud adalah pendapatnya sama dengan kawan-kawan dari Wing Surya. Artinya tidak ada toleransi kan gitu. Gini, bukan. Kalau ditoleransi tidak apa-apa. Tapi poin 6 ini dirubah. Jadi berlaku untuk seterusnya, bukan ke saat ini. Berarti merubah redaksi yang di sini maksudnya. Iya. Nanti kata Lamukcap ke-8 boleh tidak menghadiri semua sidang komisi. Ya, karena kita tidak tahu ke depannya kita ini izin dipermudah apa enggak. Saat ini kita bisa keluar enak izin dispensasi. Ya. Usulan dari Pak Hari dari Surya Prastido ya. Ya. Apakah bisa diterima bila redaksinya yang dirubah dari menghadiri semua sidang-sidang Muscah 7 diganti dengan boleh tidak menghadiri semua sidang-sidang Muscah. Setuju apa tidak? Yang bilang tidak angkat tangan. Oke, mayoritas. Jadi untuk usulan bahwasanya merubah redaksi ini
bisa dimaklumi ya kalau tidak disetujui. Jadi sekarang kita fokus pada hari ini saja, yang mana pada Muscap 7, sekali lagi Muscap 7 sini. Jadi Muscap 8 dan seterusnya ini tidak akan terjadi lagi karena sudah dipastikan tidak ada toleransi, kan gitu. Persoalannya untuk hari ini saja. Ini bagaimana harus diambil sikap, gak mungkin sampai pagi kita berdebat di tempat ini masalah ini aja. Jadi kita sekarang mau ambil voting seperti usulan dari kawan-kawan Adiabwana tadi. Yang setuju ada toleransi untuk hari ini saja. Pak, saya masih belum. Oh ya, maaf. Ibu Indri dari Bingsul ya. Terima kasih. Saya hanya kepingin meluruskan saja dari tanggapan dari teman saya tadi dari Intan Mustrik yang katanya nggak menghargai forum. Forum belum memutuskan, Pak. Jadi saya hanya menjabarkan di sini. Saya juga sebagai karyawan aktif. Saya juga saya juga sebagai seorang istri yang mana izin yang harus saya dapatkan bukan hanya dari perusahaan tapi juga dari suami. Itu yang terbesar dari saya yang tersulit. Jujur, seorang istri mau meninggalkan untuk majelis seperti ini 3 hari tidak mudah. Kalau pekerjaan saya ada gantinya. Kalau seorang istri, saya nyuci, bersihin rumah, masakan 3 hari harus nyepak. Lebih sulit, Pak. Kalau bicara sulit, semua sulit. Tapi kembali lagi, kita semua adalah serikat pekerja di sini. Saya yakin kami semua peserta di sini adalah pekerja aktif. Betul yang diamanatkan, bahwasanya memang izin dari perusahaan sekarang sulit. Tapi bagaimana cara kita untuk mengajukannya? Bukan tidak mungkin nanti ada potongan atau apa. Untuk teman-teman dari Viarta mungkin hanya beberapa. Bayangkan dari kami Wiswia 18 orang, apa nggak lebih sulit? Bahkan saya seorang staf, saya sulit. Saya harus menyiapkan segala sesuatunya untuk saya tinggal. Saya yakinkan kepada perusahaan ini nanti sudah siap semua ketika saya tinggal. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi bukan masalah persulitan perizinan. Baik. Saya juga menghargai panitia Muscap untuk mempersiapkan agar sidang-sidang ini diikuti secara prosedural semua, secara utuh diikuti semua. Karena ini pembelajaran kita di PUK, jajaran untuk muslim ke depannya, bagaimana semua berjalan sesuai alur yang benar, sesuai ADART yang benar. Kita semua belajar. Jadi untuk sekarang mungkin bisa kita toleransi, tapi untuk kedepannya kita tidak mau yang seperti ini, Pak. Saya juga mau 1 hari saja Muscap. Saya ninggalin suami sama anak berat juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indri atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Berarti kami rasa sudah cukup. Jadi dari dualisme pendapat ini bisa kita kerucutkan bahwasanya seru. Permasalahan seperti ini tidak ada toleransi pada muscap yang akan datang. Sepakat? Jadi kita sepakat dulu bahwa muscap yang akan datang, permasalahan seperti ini lagi tidak ada toleransi. Nah, kemudian dari dinamika perdebatan dan masukan saran pendapat dari Bapak Ibu sekalian, dan tetap harus ada titik temu dan putusan, maka kami kembalikan kepada forum tertinggi, yaitu kesepakatan dari Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu dengan terpaksa kami harus melakukan voting. Sepakat? Langsung atau tiap baris? Langsung. Saya tanya dulu ya, yang sepakat ada toleransi karena berbagai pertimbangan dan hak untuk kasus kawan-kawan BKA pada persidangan. Izin pimpinan sidang dari SC ya, karena kita SC memberikan kewajiban sebagai pengarah, mohon izin untuk voting jangan dilakukan terbuka. Adapun mekanisme harus tetap menggunakan kertas yang mungkin nanti akan disiapkan oleh kemudian. Mohon izin.
Baik, terima kasih kepada steering komite atau dewan pengarah, panitia pengarah kegiatan. Namanya voting itu kalau bisa memakai kertas, karena one man one vote, one woman one vote, kan seperti itu, satu nama satu. Tetapi sekali lagi kami sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, meskipun arahan dari SC adalah voting harus pakai kertas, semua saya kembalikan kepada forum. Apakah demi mempersingkat waktu kita tetap pakai kertas atau langsung? Yang setuju pakai kertas angkat tangan. Yang setuju pakai kertas angkat tangan. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Yang setuju langsung angkat tangan. Baik, terima kasih. Sekarang kami langsung masuk ke poin bahasan. Jadi hanya ada dua opsi. Opsi pertama, toleransi atau tidak toleransi. Dengan berbagai pertimbangan dan hal untuk hari ini saja, Muscap 7 ini saja, permasalahan kasus-kasus kawan BKA bisa ditoleransi apa tidak? Untuk kasusnya kawan BKA, apakah untuk Muscap ini bisa ditoleransi atau tidak? Yang bisa mentoleransi angkat tangan. Yang toleransi? Hitung. Jadi yang mentoleransi untuk kawan-kawan BKA pada kesempatan kali ini angkat tangan. Biar dihitung. Saya serahkan kepada kawan-kawan basket. Dan tolong difoto. Khawatirnya dia habis ngajak nanti pas toleransi kita lagi. Berbeda. Ya, difoto dulu. Saya ngajak. Berbeda pendapat motif. Yang untuk saat ini bisa mentoleransi karena suatu pertimbangan banyak hal. Teman-teman di BKA tentang perizinan tak bisa mengikuti hari pertama. Acung sudah? Toleransi saya itu ini oleh Oke, berdiri saja. Berdiri. Yang setuju ditoleransi berdiri. Dihitung. Berdiri saja yang berdiri. Aku lo gak pernah ngomong. Bisa. 20 suara. 5. Meja 3. Meja yang ini 17. Meja 4 17. Jadi bisa duduk. Jadi 20 ditambah 5 ditambah 13 ditambah 17 totalnya 55 orang. Jadi total peserta 96. Jadi mohon maaf kami tidak perlu melakukan voting yang satunya karena dari sisi jumlah sudah melebihi 50% bersatu. Sepakat? Jadi untuk redaksi kembali lagi ke laptop ya. Redaksi nomor 6 menghadiri semua sidang-sidang Muscap 7. Ini saya kembalikan redaksinya seperti apa.
untuk kata-kata semua untuk bulan untuk muscap kali ini kita hilangkan. Berarti menghadiri sidang-sidang muscap 7. Ini penawaran dari pimpinan sidang. Setuju ya? Bisa diterima? Sekali lagi, bisa diterima? Nanti redaksi kata-kata semua saya coret. Lanjut poin 7, nomor 7. Setiap peserta wajib dan berhak menjadi anggota salah satu komisi. Bisa diterima? 8. Mengisi daftar hadir yang telah disediakan panitia muscap 7 setiap masuk ruang sidang. Bisa diterima? 9. Turut serta memelihara kelancaran dan ketertiban muscap. Sepakat? Baik, ini kami sudah dijalek-jalek oleh panitia. Ini ada coffee break, ya. Coffee break. Siapa? Tadi ada coffee break. Sekarang jam berapa? Biasa tuh 15. Sekarang jam 21.16 atau jam 21.15 kan? Coffee break berapa menit? 30 menit. Jadwal ada, Pak. 30 menit. Coffee break 15 menit. Jadwal kano. Oke. Jadwal gak ada. Ngeri. Oke. Oke, di sini di sidang paripurna 1 ini kan jam 7 sampai jam 10 malam. Siap. Berarti sampai pukul 22. Bagaimana kita sekarang 21.15 sampai 21.30. Ngopi kopi cukup? Sarapan cukup? Oke, berarti kita kembali tepat pukul 21.30 menit. Mohon perhatian kepada kawan-kawan perlu di